mengenal bangun ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di semester 2. Semoga pembelajaran KBM di semester 2 ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, sehingga materi-materi yang kita sampaikan bisa terserap oleh kalian dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk evaluasi di semester 1 kemarin, anak-anak harus lebih siap lagi dalam menghadapi beberapa materi-materi yang Pak Budi sampaikan. Silahkan materi-materinya disimak dengan sebaik-baiknya. Dan kalaupun ada tugas, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Budi akan mengenalkan kepada kalian, mengenalkan kembali apa itu bangun ruang, contoh-contoh bangun ruang. Sebenarnya materi ini sudah pernah kalian dapatkan baik di kelas 5 ataupun di kelas 2 dan di kelas-kelas bawahnya. Itu sudah ada materi bangun ruang. Tapi sekarang karena kalian sudah kelas 6, Pak Budi akan review kembali. Pak Budi kenalkan kembali materi-materi tentang bangun ruang. Silahkan dibuka buku paket kalian, yaitu halaman 86 ya. Silahkan dibuka kembali buku paket seperti ini ya, di halaman 86. Nah, sebelum kita akan membahas jenis-jenis bangun ruang, kita akan membahas dulu tentang unsur-unsur yang ada di dalam bangun ruang. Nah, di buku paket itu sudah dijelaskan. Unsur-unsur bangun ruang itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sisi. Sisi itu adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, Pak Budi ambil contohkan. Ambil contoh satu bangun di sini. Ini adalah bangun ruang. Mana yang dinamakan sisi? Perhatikan. Sisi adalah bagian yang membatasi bangun ruang ini. Jadi bagian yang melingkupi, yang membatasi bangun ruang ini, seluruh bangun ruang ini dinamakan sisi. Bisa dipahami ya? Oke. Unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk itu apa? Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Jadi rusuk itu adalah garis ini loh nak. Ya, perhatikan ya. Garis yang menghubungkan antara sisi dengan sisi. Ini namanya rusuk. Garis yang menghubungkan antara sisi dengan sisi ini dinamakan rusuk. Kemudian yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut di sini dibaca. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Jadi yang dinamakan titik sudut di sini adalah titik ya, titik hasil perpotongan atau titik pertemuan 3 garis. 3 garis atau lebih di sini. Ini satu, garis kedua, garis ketiga. Nah, titik pertemuannya ini dinamakan titik sudut. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi lagi, unsur bangun ruang itu ada 3. Yang pertama adalah sisi. Sisi tadi apa? Sisi adalah daerah yang membatasi bangun ruang. Yang kedua adalah rusuk. Rusuk tadi adalah garis. Ya, garis yang menghubungkan atau garis pertemuan antara sisi dengan sisi dihubungkan oleh garis. Dan yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut tadi apa? Titik sudut adalah titik pertemuan antara 3 garis atau lebih. Itu namanya titik sudut. Nah, hari ini Pak Budi akan mengenalkan 4 bangun ruang ya. Tentunya kalian masih ingat. Yang pertama ini gambar apa? Ini bangun apa ini? Ini adalah bangun kubus. Kemudian di sini Pak Budi juga akan menjelaskan nanti
Ini adalah bangun balok. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada bangun prisma. Ya, ini prisma. Namanya prisma tegak segitiga. Oke. Kemudian yang keempat adalah ini bangun apa? Ini adalah bangun limas. Limas segi 4. Nah, hari ini Pak Budi akan bahas 4 bangun ruang ini terlebih dahulu ya. Untuk sisanya akan Pak Budi bahas di pertemuan yang akan datang. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kubus terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik sambil disimak materi yang ada di buku paket kalian yang ada di halaman 86. Silahkan dilihat di sini. Apa sih ciri-ciri dari kubus itu? Dilihat di sini. Oke, nak perhatikan. Kubus di sini memiliki 6 sisi. Bisa kita lihat. Ini sudah Pak Budi tulisin. Yang pertama, ini sisi yang pertama, sisi 1. Kemudian di sini ada sisi yang kedua. Kemudian di sini ada sisi yang ketiga. Di sini ada sisi yang keempat. Di sini ada sisi 5 dan di sini adalah sisi yang ke-6. Jadi kubus itu memiliki 6 sisi. 6 sisi yang semuanya berbentuk persegi. Ya, berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Jadi seluruh sisi dari kubus ini bentuknya persegi, memiliki ukuran yang sama. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang kedua, kubus ini punya berapa rusuk ya? Kita hitung sama-sama yuk. Kita mulai dari rusuk sebelah sini ya. Ini 1, 2, kita putar, 3, 4. Oke, sekarang yang atas. 5, 6, 7, 8. Yang bawah 9, 10, 11, 12. Jadi kubus ini memiliki 12 rusuk yang masing-masing panjang rusuknya itu sama. Jadi panjang semua rusuknya ini sama, tidak ada yang beda ya. Ini adalah kubus tadi memiliki 12 rusuk. Oke? Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri yang ketiga. Yang ketiga apa ciri-cirinya? Yaitu punya berapa titik sudut ya? Kita hitung sama-sama. Titik sudutnya adalah 1, 2, 3, 4. Kita balik yang belakang. 5, 6, 7, 8. Berarti kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, itu tadi pengenalan kita tentang kubus. Sudah bisa ya? Oke. Kemudian berikutnya, yang kedua, Pak Budi akan menjelaskan tentang balok. Oke ya, tentang balok. Perhatikan di sini. Balok, dilihat bedanya. Sama kubus tadi sama atau beda? Beda ya. Kalau kubus tadi semua sisinya itu bentuknya sama, persegi dan ukurannya sama. Kalau balok kita lihat. Nah, kita lihat ya, balok punya berapa sisi? Kita hitung. Sisi yang pertama, saya tulis di sini. Sisi pertama. Kemudian 2. Kemudian di sini ada 3. Kemudian di sini ada 4. Atasnya 5. Kemudian bawahnya di sini ada 6. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan berapa sisi dari balok ini. Sisi dari balok ini jumlahnya ada 6. Sekarang kita lihat, apakah seluruh sisi dari balok ini ukurannya sama? Apakah bentuk persegi panjangnya sama? Tentu beda. Dilihat, bisa kamu lihat. Di sini kita ambil contoh ya. Di sini ada sisi yang pertama. Lihat, sisi yang pertama ini. Sisi yang pertama dengan sisi yang kedua sama enggak ukurannya? Beda, tentu beda. Namun ada yang sama. Sisi yang pertama itu sama dengan sisi yang ketiga.
Jadi kalau berhadapan dan sejajar, ukurannya sama. Oke ya. Kemudian sisi yang kedua, perhatikan. Sisi yang kedua sama dengan sisi yang keberapa? Kita lihat, kita putar. Nah, sama dengan sisi yang keempat. Oke ya. Kemudian sisi yang nomor 5, sisi yang 5 di sini akan sama dengan sisi yang ke-6. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah balok memiliki 3 pasang sisi. 3 pasang sisi yang ukurannya sama. Paham ya? Paham. Bedakan dengan kubus tadi? Tentu beda ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang rusuk. Kita hitung sama-sama yuk, rusuknya ada berapa? Rusuk tadi pertemuan ya, garis pertemuan antara sisi. Kita hitung dari sisi yang depan sini dulu. 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6. Oke ya. Oke. Dari sini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuk dari balok ini jumlahnya ada 12. Panjangnya apakah sama? Tentu beda. Bisa kamu lihat di sini. Rusuk yang atas ini apakah sama dengan rusuk yang ke bawah ini? Beda. Tetapi rusuk yang atas ini memiliki persamaan dengan rusuk-rusuk yang sejajar. Yang sejajar itu mana? Nih. Nih sejajar. Ini juga sama. Nih sama, ini sejajar, ukurannya sama. Kita lihat yang sini juga. Lihat, rusuk sebelah sini sama sebelah sini, sama kan ukurannya? Sama. Karena sejajar dia. Ini juga sama. Nih sama, ini juga sama. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jumlah dari rusuk balok itu ada 12. Nah, rusuk-rusuk yang sejajar besarnya sama, gitu ya. Jadi tidak semua sama, hanya rusuk-rusuk yang sejajar saja. Oke ya? Oke. Kemudian yang ketiga, kita lihat titik sudutnya ada berapa ya? Yang pertama ini 1, 2, 3, 4. Kita balik. 5, 6, 7, 8. Jadi balok ini memiliki 8 titik sudut. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ini adalah materi kita tentang balok. Kita lanjutkan. Materi berikutnya yaitu tentang prisma tegak segitiga. Nah, yang ini nih. Ini namanya prisma tegak segitiga. Kenapa namanya prisma tegak segitiga? Karena tutup dan alasnya berbentuk segitiga. Andaikan tutup sama alasnya bentuknya adalah segi 5, ya namanya prisma tegak segi 5. Namun yang Pak Budi bahas di sini adalah prisma tegak segitiga karena tutup dan alasnya berbentuk segitiga. Sekarang kita analisis bersama-sama. Nah, kita tentukan dulu berapa sisinya. Sisi yang tegak dulu. Nih 1, ini warnanya beda. 2, kemudian 3, kemudian atasnya 4, bawahnya 5. Jadi prisma tegak segitiga memiliki 5 sisi. Ya, oke? Oke. Kita lanjutkan. Sekarang rusuknya ada berapa? Kita hitung. Bagian atas dulu. Lihat ya. 1, 2, 3 dari atas, 4, 5, 6, selanjutnya bawah 7, 8, 9. Jadi prisma tegak segitiga ini memiliki 9 rusuk. Oke ya? Oke. Kemudian berikutnya yang ketiga, titik sudutnya ada berapa? Sama-sama kita hitung. Titik sudut tadi adalah perpotongan 3 garis ya. Nih 1, 2, 3, sebelah sini 4, 5, 6. Oke ya. Jadi titik sudut pada bangun prisma tegak segitiga ada 6 titik sudut.
Oke, bisa dipahami ya? Ini materi kita tentang prisma tegak segitiga. Baik, kita lanjutkan. Nah, materi kita yang keempat yaitu membahas tentang bangun ruang yang seperti ini. Namanya ada yang tahu? Iya, ini sering contohnya adalah di piramida ya, bentuknya kayak gini. Nah, ini namanya adalah limas segi 4. Kenapa namanya limas segi 4? Karena alasnya ini berbentuk segi 4. Ya, mirip dengan prisma tadi. Penamaannya berdasarkan alasnya. Kalau alasnya ini bentuknya segi 5, berarti namanya limas segi 5. Kalau alasnya ini bentuknya segi 6, berarti namanya limas segi 6. Oke ya? Oke. Nah, sekarang kita akan melihat berapa sih sisi dari limas ini. Kita hitung sisi yang tegak dulu. Sisi yang tegak itu bentuknya selalu segitiga, tidak mungkin persegi ataupun persegi panjang ataupun segi 4, tidak mungkin. Jadi sisi yang tegak ini bentuknya selalu segitiga. Kita lihat 1, 2, 3, 4, bawahnya 5. Jadi jumlah sisi pada bangun limas segi 4 ada 5 sisi. Kemudian yang kedua, kita hitung rusuknya ada berapa? Rusuknya ada berapa? Dari atas dulu. Nih, sebelah sini. 1 ya, 1, 2, kita lihat 3, kemudian di sini 4 ya, 5, 6, 7, terus yang terakhir 8 ya. Berarti limas ini memiliki 8 rusuk. Bisa dipahami anak-anak? Tentu bisa. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang titik sudut. Titik sudutnya ada berapa? Kita hitung dari atas dulu. 1 ya, 1, bawahnya 2, 3, kita putar 4, 5. Jadi limas ini memiliki berapa titik sudut? 5 titik sudut. Nah, sekarang Pak Budi akan kembali duduk ya. Pak Budi akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan dilihat baik-baik apa tugasnya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi sudah membahas tentang 4 bangun ruang. Dan pertemuan yang akan datang, Pak Budi akan membahas 3 bangun ruang yang tersisa, yaitu tentang tabung, kerucut, dan bola. Ya, tabung dan kerucut dan bola ini termasuk bangun ruang sisi lengkung, karena bangunnya itu bentuknya melengkung. Nah, sedangkan yang kita bahas hari ini adalah bangunan yang berupa garis, bangun ruangnya garisnya lurus, tidak melengkung ya. Oke. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah membahas 4 bangun ruang, dimulai dari kubus, kemudian ada balok, kemudian ada prisma tegak segitiga, dan yang terakhir tadi kita membahas tentang limas. Ya, tentunya kalian akan banyak timbul pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau kalian masih bingung materi yang sudah Pak Budi sampaikan, silahkan bisa bertanya. Bisa bertanya lewat WA. Silahkan japri Pak Budi ya. Oke. Kemudian untuk memantapkan materi kita hari ini, Pak Budi akan memberikan tugas kepada kalian. Adapun tugasnya silahkan dicatat. Silahkan dibuka buku tulis kalian. Semuanya sudah buka buku tulis ya? Silahkan dibuka dulu. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menuliskan kembali ciri-ciri bangun ruang yang Pak Budi sampaikan hari ini. Saya ulangi, tugasnya adalah menuliskan ciri-ciri bangun ruang yang Pak Budi jelaskan hari ini, yaitu kubus, balok, prisma tegak segitiga, dan yang terakhir adalah limas segi 4. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing.
Pak Budi mengharapkan tugas itu dikerjakan pada hari itu juga. Pak Budi tidak ingin tugasnya dikerjakan besoknya lagi, nanti lama-lama akan lupa. Silahkan setelah melihat video pembelajaran dari Pak Budi, kamu tulis kembali apa tadi ciri-cirinya, ya. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Budi sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang, insya Allah hari Sabtu kita akan bertemu kembali, tentunya dengan melanjutkan bangun ruang sisi lenggong. Baiklah, marilah pertemuan kita pada pagi yang cerah ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Budi. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.